Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, karena begitu banyak orang beriman memperhatikan kita, marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita, terutama dosa yang melilit kaki kita dengan erat dan merintangi jalan kita. Marilah kita berlari dengan sabar serta tekun dalam perlombaan yang disediakan oleh Allah di hadapan kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa sebagai orang Kristen kita harus menjaga hidup kita, karena ada banyak saksi yang memperhatikan dan melihat kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ini merupakan khotbah lanjutan dari bagaimana kita melawan ketamakan dan keserakahan yang dapat menghancurkan kita. Ada banyak orang yang sedang memperhatikan kita. Karena itu marilah kita jadikan hidup kita menjadi teladan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa menjadi teladan dan kita bisa menunjukkan kehidupan Kristen kita, di mana kita dapat melawan ketamakan dan keserakahan tersebut. Bagian yang keempat ini adalah teladanilah hidup Kristus dengan memperhatikan kehidupannya dan bagaimana Kristus mencela keduniawian. Kita bisa melihat bersama bagaimana Yesus melawan godaan keduniawian. Yesus tidak memilih menjadi penguasa, memiliki banyak harta kekayaan, tanah, uang, atau simpanan yang melimpah. Kita lihat bahwa Yesus hidup di dalam kesederhanaan. Bahkan di dalam Lukas, Injil Lukas pasal 9 ayat 58, Tuhan Yesus berkata, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita belajar bersama bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh Dia tidak memiliki harta berlimpah di dunia ini. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di dalam khotbah-khotbahnya, dalam ajarannya, supaya jangan terikat dengan harta dunia yang sementara ini. Di dalam Matius pasal 6 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Bahkan Tuhan Yesus menjelaskan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan perhatikan di ayat yang ke-24 selanjutnya, Tuhan Yesus dengan tegas membuat perbedaan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa berbahaya godaan materi, keduniawian, kekayaan, atau keserakahan yang membuat kita pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Kita tidak punya waktu beribadah, doa, dan kita tidak pernah sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Kalau kita melihat bersama, mengarahkan pandangan kita kepada kehidupan Kristus, maka seluruh kehidupannya merupakan contoh sempurna yang memandang rendah kekayaan duniawi ini, sehingga pada akhirnya kita tidak perlu menjadi pribadi yang serakah dan tamak. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian, sebab kalian tahu teladan kebaikan hati Tuhan kita, Kristus Yesus. Dia yang sangat kaya sudah rela menjadi miskin demi menyelamatkan kita, bahkan menjadi orang yang paling miskin supaya kita menerima semua kekayaan rohani.
Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk supaya kita bisa melawan godaan ketamakan dan keserakahan, yang harus kita lakukan hari ini dalam nasihat firman Tuhan, yaitu arahkan pandanganmu kepada Kristus. Lihat bagaimana dia memberikan contoh teladan di dalam hidupnya di dunia ini, dan bagaimana dia mengajarkan kita supaya kita bersikap kepada harta kekayaan dunia ini, supaya kita jangan terjebak di dalam ketamakan dan keserakahan. Karena sesungguhnya hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak saksi, ada banyak orang yang memperhatikan hidup kita. Kita yang setia melayani, kita yang kelihatannya status rohani, ada banyak orang memperhatikan hidup kita. Maka ketika engkau bekerja di kantor, jadilah contoh dan teladan. Jangan jadi serakah dan tamak dengan mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain dengan tipu sana tipu sini, dan pada akhirnya kehidupanmu tidak memberikan kesaksian yang baik, dan pada akhirnya kehidupanmu menjadi batu sandungan untuk orang lain datang kepada Kristus. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, untuk melawan ketamakan dan keserakahan, bagian yang keempat mengajarkan kepada kita, arahkan pandangan kita kepada contoh teladan kehidupan Kristus dan bagaimana apa yang telah Dia ajarkan kepada kita, supaya kehidupan kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.